Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para lur maker. Berjumpa lagi di channel Oasis Lur. Kali ini kita buat lagi video cara membuat soprok. Kali ini kita akan bahas cairan bening. Jadi cairan bening ini memiliki keunggulan, kelebihan, tapi juga memiliki kekurangan. Kelebihan menggunakan cairan bening ini, pertama, jika kita tidak menggunakan pengental pada latek yang akan kita buat untuk menjadi soprok. Jadi kalau kita tidak menggunakan pengental, cairan bening ini sangat penting. Setelah kita celup di cairan bening, ini lateknya tidak mengalir lagi. Jadi saat kita tiriskan, lateknya tidak numpuk di bagian dada. Nah, cairan bening ini sangat penting bagi kawan-kawan yang baru mau mulai membuat soprok dengan jumlah molding terbatas. Misalkan baru punya 20 molding atau 50 molding, itu sangat penting menggunakan cairan bening. Kenapa harus menggunakan cairan bening? Karena kalau pakai pengental, nanti kalau moldingnya itu sedikit, gunakan pengental, lateknya itu lambat habis, dia akan cepat mengeras. Jadi nanti latek kawan-kawan banyak yang kebuang. Jadi sebaiknya tanpa pengental kalau molding masih sedikit. Kalau pakai pengental itu tanpa cairan bening, ya sudah tidak akan mengalir, ngumpul di tengah. Jadi tebalnya itu di bagian sini nanti kalau tidak pakai cairan bening. Nah, itulah kelebihan cairan bening, terutama untuk kawan-kawan pemula. Jadi bahan kalian tidak banyak yang terbuang. Kalau dia tidak dikasih pengental, ini bisa 1 bulan pun masih bisa dipakai. Tapi kalau sudah pakai pengental 2 minggu pun dia sudah agak keras. Oke, itu kelebihan menggunakan cairan bening. Oke, apa kekurangannya? Kita lihat prosesnya. Kekurangan menggunakan cairan bening ini, kita tidak bisa menggunakan warna dengan dosis yang banyak. Kalau kita gunakan dosis pewarna yang banyak untuk mendapatkan warna yang pekat, dia tidak bisa dicelup di cairan bening ini. Dia akan jadi pecah, buyar. Oke, kita buktikan. Misal di sini bahan kita kasih 30 gram. 30 gram kita gunakan pewarna misalkan itu 15%. Berarti kalau per 10-nya 1,5, 30 berarti 4,5 gram. Oke, coba kita gunakan 4,5 gram. Aduk sampai rata. Nah, ini warnanya pekat.
Satu kali celup pun warnanya sudah cerah kalau pakai 15%. Nah, tapi kita tidak bisa menggunakan cairan bening kalau dengan dosis 15% pewarnanya. Kenapa tidak bisa? Ini yang akan terjadi jika kita menggunakan cairan bening. Nah, anggaplah ini molding ya, sendoknya ya. Nah, itu yang terjadi. Tidak bisa dicelup di cairan bening kalau dosisnya kita banyakin. Cuman kalau menggunakan cairan bening ini, dosis pewarna itu jangan lebih dari 5 gram per 100 gram latex. Dia nggak akan pecah ya. Tapi itu untuk dosis pewarna yang saya pakai ya. Ini saya pakai pewarna pigmen sablon. Nah, ini pigmen sablon. Kalau untuk pewarna lain ya coba kalian lebih tahu lah mungkin, karena saya cuma pakai pigmen sablon untuk pewarna. Oke, kawan-kawan, sampai di sini dulu videonya untuk kali ini. Semoga bermanfaat bagi yang belum mengerti dan bisa menambah pengetahuannya dalam cara-cara membuat soprok. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.